Saudara, sejumlah catatan muncul dalam gelaran Pilkada serentak 2024. Salah satunya adalah rendahnya partisipasi publik. KPU RI mengatakan secara nasional partisipasi pemilih di Pilkada 2024 di bawah 70%. Penyelenggaraan Pilkada 2024 secara umum berjalan lancar dan tertib. Namun, sejumlah catatan muncul, salah satunya rendahnya partisipasi publik. Komisi Pemilihan Umum KPU RI mengakui tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 lebih rendah dibandingkan Pilpres dan Pileg 2024. Anggota KPU RI Agus Melas menyebut secara nasional partisipasi Pilkada 2024 berada di bawah 70% dari total pemilih. Memang kalau kita lihat sekilas ya dari gambaran secara umum ya kurang lebih di bawah 70% secara nasional rata-rata. Meskipun rata-rata nasional biasanya kalau dalam konteks Pilkada dibanding Pilpres, Pileg atau pemilu nasional itu biasanya di bawah. Nah, kalau ditanya apakah kurang ini itu, nanti bagian dari evaluasi definitifnya itu akan ada mekanisme kami untuk melakukan evaluasi. Di Pilkada Jakarta misalnya, partisipasi pemilih cukup rendah. KPU Jakarta menyebut tingkat partisipasi pemilih mencapai 57,6%. Angka partisipasi pemilih tersebut menurun dibandingkan Pilkada pada 2017 yang diikuti oleh 70% pemilih. Menurunnya jumlah partisipasi pemilih membuat KPU Jakarta menyatakan bakal mengevaluasi program sosialisasinya. Untuk tingkat partisipasi pemilih di Pilkada memang angkanya ini di bawah dari partisipasi pada saat pemilihan Pilpres, Pileg, dan pemilihan DPD yang kemarin ya. Namun tentunya kita sekarang fokus dulu pada proses rekapitulasi berjenjang yang sedang kita lakukan saat ini di tingkat kecamatan, kemudian nanti di tingkat kota dan tingkat provinsi. Untuk hal tersebut terkait dengan partisipasi dan seterusnya, kami pasti akan melakukan evaluasi dan kajian-kajian. Namun itu mungkin akan bisa dilakukan setelah proses pilkada selesai. Jadi kami fokus dulu dengan tahapan yang kami jalani sekarang. Di Cirebon, Jawa Barat, partisipasi Pilkada Kota Cirebon 2024 turun signifikan. Di tahun 2024, partisipasi pemilih hanya berkisar 66%, turun drastis dibandingkan Pilkada 2018 yang berada di kisaran 72%. Wali Kota Cirebon meminta KPU untuk segera mengevaluasi dan membuat catatan agar penurunan partisipasi pemilih tidak lagi terjadi di momen pemilu berikutnya. Memang banyak faktor yang bisa dikaji dan dievaluasi. Kenapa ada penurunan dari tingkat partisipasi kalau dibandingkan Pilkada 2018 itu kan 73. Sekarang itu 66. Kemudian kalau lihat dari Pileg itu 83. Sehingga inilah yang mungkin tadi saya sampaikan. Kita perlu kaji, kita perlu evaluasi kenapa terjadi penurunan tingkat partisipasi. Penurunan partisipasi pemilih juga terjadi di Pilkada Sumatera Utara. Berdasarkan data KPU RI, tingkat partisipasi pemilih di Pilkada Sumatera Utara mencapai 55,6%. Pembina Perludem Titi Anggraini menyatakan untuk kembali menaikkan angka partisipasi pemilih yang harus berbenah adalah partai politik. KPU dari sisi teknis juga harus memperbaiki prosedural dan menjaga integritas petugas. Di samping itu, pemerintah juga bisa merevisi Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Pilkada, dan Undang-Undang Partai Politik. Karena yang paling menggerakkan pemilih untuk datang ke TPS adalah partai politik dan pasangan calon. Jadi yang paling harus berbenah sebenarnya partai politik. Nah yang kedua, saya kira KPU tentu ya dari sisi teknis, prosedural, perlu makin memperbaiki layanan kepada pemilih, lalu juga lebih menjaga integritas petugasnya. Nah pemerintah juga lagi-lagi saya kira agenda ke depan, revisi Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Pilkada, dan Undang-Undang Partai Politik itu menjadi sangat mendesak, Mas Ihsan. Terutama jangan paksakan Pilkada di tahun yang sama dengan Pileg Pilpres. Jangan pikirkan pragmatisme elit, tetapi pikirkan agar ekspresi dan saluran politik warga itu bisa optimal, bisa betul-betul bermanfaat, memberikan keberdayaan yang betul-betul optimal ya.
Pilkada serentak 2024 jadi ujian demokrasi bangsa. Evaluasi harus terus dilakukan demi menjaga kemuliaan dari kompetisi politik yang sehat. Tim Liputan, Kompas TV.